Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Yuk coba kerjakan latihan soal P3K 2021 untuk mengevaluasi kemampuan kamu mengerjakan soal-soal P3K terkini. Tenang aja, lengkap dengan jawabannya. Nah, kali ini kita akan review kompetensi pedagogik, materi kompetensi teknis. Oke, langsung saja. Let's go. Soal yang pertama. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Yang A, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. B, memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. C, mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. D, menyeluruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. Yang E, membagi kelompok diskusi. Mana nih? Kira-kira jika di kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, jawaban yang tepat adalah A ya, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Kita lanjut soal yang kedua. Pak Rondi adalah guru geografi. Dia tinggal di desa Kutoharjo. Rini adalah tetangga dari Pak Rondi. Setiap pembagian hasil evaluasi, Rini selalu diberi nilai 90 oleh Pak Rondi. Sementara Raka siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Rondi tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria. B. Objektif. C. Sistematis. D. Adil. E. Menyeluruh. Mana nih yang tepat? Jika ada guru memberikan nilai tidak sesuai. Nah, ini adalah tidak sesuai dengan prinsip penilaian objektif ya. Karena di sini ada siswa pintar nilainya lebih rendah dari siswa yang dikenal oleh Pak Rondi. Di sini kategorinya tetangganya. Nah, ini termasuk tidak melaksanakan prinsip penilaian objektif. Lanjut soal yang ketiga. Disediakan dua magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Behavior dan degree. B. Condition dan degree. C. Condition. D. Degree. Yang E. Audience. Mana nih? Di sini kalimat yang digunakan adalah disediakan dua magnet dan paku. Nah, ini masuk condition ya. Kemudian siswa di sini adalah audiensnya, melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Nah, ini behaviornya yang belum kelihatan di sini adalah hasilnya ya, atau istilahnya adalah degree. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah yang D, degree. Lanjut soal yang keempat. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Summing up. B. Finding out. C. Keeping track. D. Checking up. E. Finding in. Mana nih yang tepat? Nah, di sini kemajuan siswa. Keeping track ya. Menelusuri dan melacak kemajuan siswa itu istilah prinsip penilaiannya adalah keeping track. Oke. Kita lanjut soal yang kelima. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat EQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes. Nah, di sini dibagi-bagi ya, dikelompokkan, disesuaikan tingkat EQ-nya. Maka ini termasuk jenis tes. Nah, jenis tes penempatan.
Oke, kita lanjut yang soal ke-6. Pak Rinto adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah berenang, dan di sini berarti praktek ya. Apa nih jawabannya? Yang A menyeluruh, B objektif, C sistematis, D sahih, yang E beracuan kriteria. Yang tepat yang mana nih teman-teman? Kalau ada kegiatan penilaian praktek itu masuk ke prinsip penilaian sahih ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-7. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Gajah Mada adalah yang A. gambar Candi Majapahit, yang B. sumber buku paket, C. sejarah tokoh masyarakat Jawa, D. video kisah Gajah Mada, yang E. gambar peta dan globe. Di sini materinya tentang Gajah Mada. Ini berarti kisah ya, maka yang tepat adalah video kisah Gajah Mada. Jadi nanti kalau melihat videonya tahu ya alur ceritanya. Jelas ya? Next kita bahas soal yang ke-8. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. menyeluruh, B. sahih, C. adil, D. bermakna, yang E. terbuka. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang A ya, menyeluruh. Kenapa sih menjawabnya menyeluruh? Karena di sini jelas ada tuntutan kurikulum, kemudian berbagai aspek. Nah, ini kata kuncinya. Jadi jawaban yang tepat ini masuk di prinsip menyeluruh. Lanjut soal yang ke-9. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah candi di Provinsi Jawa Tengah yang bermuara di Laut Jawa. Nah, butir soal tersebut yang A jelek ya. Jelek. Nah, di sini A jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah ranah ingatan. Yang B cukup bagus karena jumlah candi yang ditanyakan sudah terukur. Yang C cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang D jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Yang E bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Nah, yang dimaksud di sini ini ya, sebutkan 3 buah candi di Provinsi Jawa Tengah yang bermuara di Laut Jawa. Bentuk soal seperti ini, kira-kira kategorinya cukup bagus atau jelek atau bagus? Mana nih? Yang tepat adalah yang A ya, kategorinya jelek ya, karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah ranah ingatan. Disuruh menjawab 3 buah candi Provinsi Jawa Tengah yang bermuara di Laut Jawa. Ini masuk kategorinya butir soal kategori jelek ya. Lanjut soal yang ke-10. Pemberian umpan balik yang tepat untuk siswa heterogen adalah A. institutionalized feedback, B. representative feedback, C. external feedback, D. cumulative feedback, E. quantitative feedback. Pemberian umpan balik yang tepat ya di sini siswa yang heterogen adalah yang B ya, representative feedback. Ini adalah umpan balik yang tepat untuk siswa heterogen. Lanjut soal yang ke-11. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. adil, B. terbuka, C. objektif, D. bermakna, E. menyeluruh. Di sini tidak dipengaruhi oleh subjektivitas ya. Oke, maka yang tepat adalah jawabannya adalah yang C ya, objektif. Ini masuk ke prinsip penilaian objektif. Lanjut soal yang ke-12. Sebagai pendidik, Pak Budi memiliki pemikiran bahwa sebagai pendidik dia merasa bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ini berarti bahwa Pak Budi memiliki A. kompetensi sosial, B. kompetensi pedagogik,
C. Kompetensi sosiokultural. D. Kompetensi kepribadian. Yang E. Kompetensi profesional. Nah, di sini hubungannya dengan masyarakat. Maka Pak Budi itu memiliki kompetensi sosial. Oke, kita lanjut soal yang ke-13. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Rama menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Rama itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Discovery Learning, C. Authentic, D. Contextual Teaching dan Learning, E. Scientific. Nah, kata kuncinya ada suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran ya, ketertarikan siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar. Jawaban yang tepat ini adalah model pembelajaran Discovery Learning. Berikutnya soal yang ke-14, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Profesional, B. Budaya, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Pedagogik. Mana nih yang tepat? Di sini bidang keilmuan lain ya. Maka yang tepat adalah pedagogik. Nah, ini penting ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita lanjut soal yang ke-15. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Peta persebaran potensi banjir, B. Berita perkiraan cuaca televisi, C. Video, D. Gambar banjir, E. Potongan artikel berita media cetak. Nah, di sini menggambarkan tentang banjir yang cocok medianya cukup dengan potongan artikel berita media cetak. Ya, media yang tepat ini. Next, kita bahas soal yang ke-16. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Rudi merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu, ya, atau Pak Rudi maksudnya, itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Scientific, B. Authentic, C. Penemuan, D. Kontekstual, yang E. Portofolio. Di sini ada mengumpulkan data, kemudian mengasosiasi, mengolah, menganalisis ya. Ini masuk model pembelajaran scientific ya. Jadi urutannya di situ mengumpulkan data, mengasosiasi, menganalisis, mengolah, dan lain-lain. Ini masuk ciri-ciri dari model pembelajaran saintifik. Next, kita bahas soal yang ke-17. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah yang A. Kumulatif feedback, yang B. Representatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalist ya, institutionalist feedback, yang E. External feedback. Mana nih yang tepat? Nah, yang tepat jika siswa homogen itu menggunakan kumulatif feedback, umpan balik kepada peserta didik. Kita lanjut soal yang ke-18. Proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dikenal dengan istilah A. Model pembelajaran, B. Strategi, C. Pendekatan, D. Pembelajaran, yang E. Metode. Di sini ada proses interaksi antara peserta didik atau siswa ya dengan siswa, kemudian pendidik ya, siswa dengan guru. Nah, kemudian ada sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini disebut apa? Disebut dengan pembelajaran.
Kita lanjut berikutnya soal yang ke-19. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Nah, di sini, di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Nah, ini adalah jenis tes ya. Nah, perbedaannya adalah, nah ini yang ditanyakan perbedaannya. A. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan bentuk soal. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. E. Soal isi dan soal pilihan ganda. Mana nih yang tepat? Perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif. Yang jelas yang A ya, cakupan materinya di situ berbeda dan waktu pelaksananya juga berbeda. Jadi jawabannya yang A. Next, kita bahas soal yang ke-20. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian terbatas, B. Tes uraian bebas, C. Tes uraian singkat, D. Yang sangat kompleks, E. Yang sederhana. Nah, di sini mencegah terjadinya jawaban yang sangat beragam, maka jenis tes yang tepat adalah tes uraian terbatas. Next, kita bahas soal yang ke-21. Faktor pembeda antara sebuah model pembelajaran dengan model pembelajaran yang lain adalah, nah, ini pilihannya yang A ada strategi, kemudian yang B model pembelajarannya, C metodenya, D pendekatannya, yang E sintaknya. Nah, yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan yang lainnya itu apa pembedanya? Yang betul adalah sintaknya. Nah, sintak itu apa sih? Sintak itu sama dengan fase atau tahap kegiatan ya. Dalam suatu pembelajaran itu ada yang namanya sintak pembelajaran. Akan mengidentifikasi jelas ya aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi di sini yang membedakan model pembelajaran dengan model pembelajaran yang lain itu adalah sintaknya atau tahap fase kegiatannya. Lanjut soal yang ke-22. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. B. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. C. Lomba menulis naskah drama. D. Memajang hasil karya puisi siswa. Yang E. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang A ya. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Jelas ya? Oke, kita lanjut soal yang ke-23. Dalam setiap pembelajaran, Pak Randy selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, ini merupakan prinsip pembelajaran apa ya? Oke, yang A, sistematis, B, beracuan kriteria, C, terpadu, D, objektif, yang E, akuntabel. Nah, kira-kira yang mana ya? Kalau guru, ya, di sini subjeknya Pak Randy mengadakan penilaian setiap materi yang telah diberikan, artinya ulangan ya di sini ya. Nah, maka ini adalah prinsip pembelajaran terpadu ya. Jawabannya adalah terpadu. Berikutnya soal yang ke-24. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Yang A, 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Yang B, perlu memperbanyak soal latihan. Yang C, melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. D, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. E, mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. Nah, ini jawaban yang tepat yang mana nih? Jika ada 8 soal, 3 dijawab benar oleh siswanya, maka untuk mengefektifkan pembelajaran,
Nah, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar, biar lebih efektif di sini ya dimaksudkan. Oke, kita lanjut soal yang ke-25. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Kumpulan nilai siswa, D. Rangkaian hasil karya siswa, yang E. Kumpulan hasil karya siswa. Apa nih penilaian portofolio? Nah, ini penjelasannya adalah kumpulan hasil karya siswa. Itu adalah penilaian portofolio. Next, kita bahas soal yang ke-26. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rian, guru matematika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rian tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Ini tidak sesuai ya. Tidak benar, maka pilihan yang mana? A. Adil, B. Beracuan kriteria, C. Objektif, D. Sistematis, yang E. Menyeluruh. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah adil ya. Di sini prinsip penilaian adil. Pak Rian berarti di sini tidak menunjukkan prinsip penilaian adil. Lanjut soal yang ke-27. Metode pembelajaran yang lebih ditunjukkan agar peserta didik cepat dan cermat dalam menyelesaikan soal dan lebih dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan agar cepat ingat, terutama yang memerlukan hafalan cocok jika memakai A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode penemuan, D. Metode tanya jawab, yang E. Metode drill. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah memerlukan hafalan. Ya, kemudian cepat dan cermat itu kata kuncinya. Yang tepat adalah metode drill. Ya, metode drill itu ya memberikan soal sebanyak-banyaknya, materi yang padat dan lain-lain. Itu masuk di metode drill. Kita lanjut soal yang ke-28. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Yang A dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. B. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. Yang C. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. Yang D dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. Yang E dalam bentuk kategori A sama dengan sangat baik, B baik, C kurang, D sama dengan kurang sekali. Nah, cara yang paling efektif untuk hasil penilaian harian ya. Yang tepat yang mana nih? Ya, yang tepat yang A ya, dalam bentuk deskripsi tentang kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Kita lanjut soal yang ke-29. Bu Sinta adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Sinta telah menerapkan prinsip apa nih? Yang A sahih, B beracuan kriteria, C menyeluruh, D sistematis, yang E objektif. Di sini lengkap ya yang dibuat alur penilaiannya, maka prinsipnya adalah yang tepat menyeluruh. Ya, di sini karena Bu Sinta memberikan penilaian secara lengkap. Kita geser ke soal yang terakhir, soal 30. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah yang A. Video di kanal YouTube, B. Buku paket, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, yang E. Potongan artikel. Kalau media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi, media yang tepat yang mana nih? Ya, yang tepat adalah yang C. Tayangan berita di televisi. Nah, sampai dengan soal 30 yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan optimis meraih prestasi. Semoga yang akan mengikuti P3K 2021 dinyatakan lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih, see you next time.